Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unggul Eka Prasetyo. Saya dari kelas D4 IDC dengan NRP 3125600062. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum eh, sistem operasi yang bagian latihan. Nah, di sini saya akan mulai dengan sebuah potongan program yang saya sudah tulis. Yang ini. Nah, di sini saya diminta untuk membuat file untuk melakukan copy file dengan ketentuan bila file asal tidak ada, berikan pesan salin gagal, dan bila tujuan ada dan file tersebut adalah direktori, beri pesan bahwa file tersebut tidak bisa disalin ke direktori. Bila file tujuan ada dan file biasa, beri pesan apakah file tersebut akan dihapus. Bila dijawab dengan Y, maka copy file tersebut. Bila file tujuan belum ada, lakukan copy. Jadi di sini ini untuk potongan kode pertamanya. Di sini adalah untuk file asal dan file tujuannya adalah sebuah parameter masukan, yaitu $1 dan $2. Oke, jadi di sini saya lanjutkan dari F2-nya. Jika tidak ada file asal, kita beri dolar file asal, kita tutup dengan kurung siku, maka kita beri sebuah pesan tidak ditemukan. Lalu yang selanjutnya kita beri exit 1. Di sini exit 1 akan keluar langsung dari programnya, terminalnya. Lalu di sini kita beli sebuah min d, apakah sebuah file tujuannya adalah sebuah direktori, maka echo file tidak bisa disalin ke direktori. Kita exit 1, lalu kita tutup if-nya, lalu kita buat if lagi. Ini saya rapikan dulu. Kalau filenya ada, lalu echo min n file tujuan ada, apakah, jadi ini apakah filenya yang sudah ada itu, apakah file tujuannya sudah ada. Apabila ada, maka akan kita timpa. Atau di rewrite ya.
Oke, di sini kita buat sebuah perintah read jawab, dan kita buat if di dalamnya dengan sebuah kondisian apabila jawabnya itu adalah Y. Kita beri dua kondisi adalah Y kecil dan Y besar. Jika jawabannya Y, kita remove file tujuan lalu kita copy di sini asalnya, lalu parameter kedua tujuannya, lalu kita beri file berhasil disalin, lalu jika jawabannya tidak, kita beri else echo penyalinan dibatalkan. Lalu kita tutup V-nya, lalu kita buat sebuah else untuk if yang ini. Langsung saja kita buat cp asal ke tujuan, lalu echo file berhasil disalin. Kita tutup, kita write lagi, kita beri sebuah izin untuk execute ke salin.sh, lalu kita jalankan seperti ini. Sebelum dijalankan, saya mau ngecek dulu apakah ada file tertentu yang bisa saya salin. Mungkin saya mau mencoba hasil salin.txt ini saya buat ke hasil salin.txt ada duanya, misalnya seperti ini. Ke hasil salin 2.txt. Oke. Di sini ada error. Oke, jadi ini sudah saya perbaiki. Oke, masih ada salahnya. Oke, ini sudah berhasil dijalankan. Nah, ini karena tadi saya sempat membuat filenya lagi,
sudah mengerjakan ini. Jadi ini hasil salin 2 sudah ada. Di sini kalau kita timpa maka file berhasil disalin. Itu untuk nomor 1. Yang selanjutnya untuk nomor 2 saya diminta membuat program yang memeriksa nama direktori. Jika parameter tersebut adalah direktori, maka jalankan instruksi ls-ld pada direktori tersebut. Namakan program tersebut checkdir.sh. Nah, ini saya sudah buat untuk checkdir.sh. Ini akan saya lanjutkan. Oke, lalu yang selanjutnya saya lanjutkan untuk nanocheckdir.sh. Di sini saya buat sebuah jika parameter $1 ini sebuah direktori, maka lakukan list min_ld lalu pada $1 lalu jika tidak echo argumen bukan merupakan direktori. Lalu jika ingin dilakukan kita cek dulu. Di sini ada direktori desktop, download, dan documents. Kalau misalnya kita jalankan seperti ini, kita pertama memberikan execute, kita ubah filenya menjadi executable perizinannya, lalu kita masukkan nama direktorinya, misalnya downloads. Nah, sudah berhasil. Kalau misalnya kita gunakan yang lain, misalnya programnya tidak ada, maka argumen Anda bukan direktori, atau misalnya di sini files.txt, maka argumen Anda bukan merupakan direktori. Oke, selanjutnya adalah program pph.sh. Dimana di sini diberi template seperti ini. Ini saya diminta untuk debugging program ini. Oke, jadi di sini saya menggunakan sh-x pph.sh. Nah, di sini saya memiliki banyak error yang perlu saya perbaiki. Jadi saya perbaiki dulu.
Jadi ini fungsi BC ini untuk mengatur nilai yang memiliki penjumlahan atau operasi yang mengatur koma. Oke, jadi jadi untuk final programnya seperti ini. Duit gaji, lalu tentukan gaji apakah kurang dari 1.000,
dari 3500 atau yang lainnya, dan perhitungan yang seperti ini. Lalu echo pph, jika sudah, kita bisa melakukan ini, lalu input untuk uangnya. Jadi itu untuk nomor 3. Lalu yang nomor selanjutnya, saya diminta untuk membuat sebuah program yang memproses parameter 1. Nilai parameter berupa start, stop, status, restart, dan reload. Bila setelah instansi tersebut maka diberikan pesan error dan diminta saya sempurnakan program di bawah ini untuk keperluan tersebut. Jadi di sini saya sudah buat untuk awalan programnya. Mohon maaf, salah ketik. Ini untuk awalnya. Oke, saya diminta melanjutkan ini. Maka saya tambahkan di sebelah sini, lalu saya beri restart apa aja tadi. Ini restart, lalu echo ini adalah restart, lalu ini, lalu reload. Ini adalah reload. lalu status, lalu echo ini adalah status. Oke, lalu ini untuk defaultnya yang lain. Oke, lalu saya beri execute file, izin execute, lalu saya jalankan seperti ini. Dan ada error di line 11. Oke, tidak perlu ini ya. Not on status, not on. Oh, ininya salah. Harusnya pakai ini. Kayaknya ini.
Oke, jadi perbaikannya berhasil. Jadi ini benar pakai double quote sampai bawah. Ini untuk defaultnya. Jadi misal kita ketikkan di sini start, status atau yang lainnya akan berjalan sesuai yang ada di menu tersebut. Jadi ini ada typo. Oh iya. Jadi kalau misalnya selain itu akan seperti ini. Lalu misal kayak ganti reload status juga seperti ini. Nah, oke, mungkin itu saja untuk nomor 4. Lalu untuk nomor 5, membuat fungsi pada script confirm.sh yang memberikan konfirmasi jawaban yes, no, atau continue. Jika jawaban yes, maka beri nilai balik ke 0, no 1, continue 2. Jadi saya membuat dulu sebuah script confirm.sh. Saya sudah buat kerangkanya untuk dilanjutkan. Jadi seperti ini. Oke, dan mungkin ini banyak yang error ya hasil copy paste. Oke, jadi ini untuk fungsi confirmnya. Oke, di sini saya perbaiki dulu untuk beberapa error yang hasil copy paste. Oke, jadi ini untuk nomor 5 sudah saya buatkan untuk programnya. Mulai dari sini answer yes. Lalu untuk mengetesnya saya menggunakan test.sh. Jika sama dengan 0 returnnya maka jawabannya yes oke. Jika return 1 jawabannya no. Jika jawaban yang lain jawabannya continue. Oke, jadi untuk menjalankannya seperti ini. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari tugas praktikum saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.